Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 2E, Biopsikologi, akan menjelaskan tentang zat psikoaktif yang beranggotakan. Untuk penjelasan selanjutnya, mari kita tonton sampai akhir. Adiksi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami suatu ketergantungan terhadap obat atau narkoba yang membuatnya hanya fokus pada penggunaan zat. NIDA atau National Institute on Drug Abuse mengatakan bahwa adiksi merupakan penyakit yang menyerang fungsi otak, bersifat kronis, dan memiliki risiko kambuh yang tinggi. Juga ditandai dengan pencarian dan penggunaan kompulsif, meskipun mengetahui memiliki konsekuensi yang membahayakan. Adiksi ini meliputi ketergantungan fisik, yaitu kondisi di mana tubuh sudah mulai terbiasa dengan penggunaan zat tersebut dan menganggapnya sebagai bagian dari fungsi normal kebutuhan. Ketergantungan fisik menimbulkan efek toleransi, yaitu proses di mana tubuh beradaptasi dengan penggunaan zat, yang lama-kelamaan membutuhkan dosis yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama. Obat-obatan biasanya diadministrasikan dengan salah satu di antara 4 cara berikut. Yang pertama, melalui mulut. Yang kedua, melalui suntikan, melalui inhalasi, dan melalui selaput lendir. Rute ini lebih disukai untuk banyak obat, karena begitu ditelan, obat itu akan larut dalam cairan perut dan dibawa ke usus, di mana ia diserap ke dalam aliran darah. Dua keuntungan utama rute ini adalah kemudahan dan keamanan relatifnya. Ketidakuntungan utamanya adalah kesulitannya untuk diprediksi, seperti penyerapan dari saluran pencernaan ke dalam aliran darah bisa sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diukur, seperti banyaknya makanan dan tipe makanan yang ada di dalam perut. Efek dari rute ini yaitu kuat, cepat, dan dapat diprediksi. Suntikan obat biasanya dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, subcutaneous, yaitu masuk ke dalam jaringan lemak tepat di bawah kulit. Intramuskular, ke dalam otot-otot besar. Intravenous, langsung ke dalam urat darah di titik-titik di mana mereka mengalir tepat di bawah kulit. Yang terakhir, intradermal, yaitu tidak masuk ke bawah lapisan dermis. Banyak anestesi yang biasanya diberikan melalui inhalasi, seperti tembakau dan marijuana. Dua kelemahan utama rute ini adalah sulitnya untuk mengatur dengan tepat dosis obat yang dihirup dan banyak substansi yang merusak paru-paru bila dihirup secara kronis. Beberapa obat dapat diadministrasikan melalui selaput lendir hidung, mulut, dan dubur. Kokain misalnya, biasanya diadministrasikan sendiri melalui selaput hidung atau disedot melalui hidung. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana obat mempengaruhi sistem saraf pusat dan bagaimana obat dieliminasi dari tubuh. Jadi, begitu sebuah obat memasuki aliran darah, obat itu dibawa ke pembuluh-pembuluh darah sistem saraf pusat. Tetapi untungnya ada sebuah filter protektif yang menyulitkan banyak obat berbahaya di bawah darah untuk melewati pembuluh-pembuluh darah central nervous system dalam ruang ekstraseluler di sekitar neuron-neuron central nervous system dan glia. Kerja atau aksi kebanyakan obat dihentikan oleh enzim-enzim yang disintesis oleh liver. Enzim hati menstimulasi konversi obat aktif dalam bentuk non-aktif. Proses ini disebut metabolisme obat. Pada banyak kasus, metabolisme obat mengeliminasi kemampuan obat untuk melewati selaput lipid sel, sehingga tidak dapat lagi menembus penghalang darah ke otak. Di samping itu, obat-obat psikoaktif dalam jumlah sedikit dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin, keringat, nafas, dan air susu ibu. Selanjutnya, di sini saya akan mendeskripsikan bagaimana tubuh menjadi toleran terhadap obat dan proses withdrawal obat.
Toleransi obat adalah keadaan kepekaan yang berkurang terhadap obat yang berkembang akibat paparan obat tersebut. Toleransi obat dapat didemonstrasikan dengan dua cara. Yang pertama, dengan menunjukkan bahwa dosis tertentu memiliki efek yang lebih kecil dibanding sebelum paparan obat itu. Dan yang kedua, dengan menunjukkan bahwa dibutuhkan lebih banyak obat untuk menghasilkan efek yang sama. Ada 3 hal yang penting yang harus diingat tentang kespesifikan toleransi obat. Yang pertama, sebuah obat dapat menghasilkan toleransi terhadap obat-obat lain yang bekerja dengan mekanisme yang sama. Yang kedua, toleransi obat seringkali berkembang ke sebagian efek obat, tetapi tidak untuk efek-efek lainnya. Ketiga, toleransi obat bukan sebuah fenomena uniter. Artinya, tidak ada mekanisme tunggal yang mendasari semua. Contohnya, jika suatu obat diadministrasikan dengan dosis yang mempengaruhi fungsi sistem saraf, banyak perubahan adaptif yang dapat terjadi untuk mengurangi efeknya. Setelah obat dalam jumlah yang signifikan berada dalam tubuh selama kurun waktu tertentu, misalnya beberapa hari, eliminasi obat itu secara tiba-tiba dapat memicu reaksi fisiologis adversif yang disebut withdrawal syndrome. Efek-efek withdrawal obat hampir selalu berlawanan dengan efek-efek awal obat itu. Sebagai contoh, penghentian pemakaian obat tidur sering menghasilkan insomnia. Individu-individu yang mengalami reaksi-reaksi withdrawal ketika berhenti memakai obat dikatakan gantung secara fisik pada obat itu. Selanjutnya saya akan mendefinisikan apa itu adiksi obat. Adiksi atau pecandu adalah pemakai obat habitual, tetapi tidak semua pemakai obat habitual adalah individu-individu yang mengalami adiksi. Individu-individu yang mengalami adiksi adalah pemakai obat habitual yang terus memakai obat, terlepas dari efek-efek adversif pada kesehatan dan kehidupan sosialnya. Individu-individu yang mengalami adiksi kadang-kadang memakai obat untuk mencegah atau mengurangi gejala-gejala withdrawal. Tapi ini seringkali bukan faktor dorong utama dalam adiksinya. Seandainya hanya begitu, individu-individu yang mengalami adiksi obat dapat dengan mudah disembuhkan dengan merumah sakitkan mereka selama beberapa hari sampai gejala-gejala withdrawal mereka mereda. Akan tetapi, kebanyakan individu yang mengalami adiksi memperbarui pemakaian obatnya bahkan setelah berbulan-bulan dipaksa tanpa obat. Hal ini isu yang sangat penting dan akan ditinjau kembali di bagian lain. Cukup sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Di sini saya akan menjelaskan peran belajar dalam toleransi obat. Toleransi obat itu sendiri merupakan keadaan menurunnya pengaruh obat dalam tubuh akibat obat tersebut dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, untuk mendapatkan pengaruh yang sama, kita membutuhkan obat dengan dosis yang lebih tinggi. Pada salah satu penelitian psikofarmakologi menunjukkan bahwa belajar memainkan peran itu penting di dalam toleransi belajar. Nah, dalam penelitian tersebut, difokuskan pada dua fenomena, yaitu contingent drug tolerance dan condition drug tolerance. Contingent drug tolerance mengacu pada toleransi itu hanya berkembang pada efek-efek obat yang benar-benar dialami. Kebanyakan studi tentang contingent drug tolerance ini menggunakan percobaan before and after design. Nah, dalam eksperimen ini terdapat dua kelompok subjek yang menerima suntikan obat dan mengikuti serangkaian tes berulang-ulang yang sama. Pinel dan rekan-rekannya menggunakan eksperimen before and after untuk mempelajari contingent tolerance terhadap efek antikonvulsan alkohol. Lalu, di salah satu studi, dua kelompok tikus menerima rangkaian suntikan alkohol yang sama persis, yaitu satu suntikan setiap 2 hari selama eksperimen itu berlangsung. Selama fase pengembangan toleransi, di salah satu kelompok, tikus-tikus itu menerima suntikan alkohol 1 jam sebelum stimulus konvulsif ringan pada amigdala, sehingga efek antikonvulsan alkohol dapat dialami di setiap percobaannya. Sedangkan tikus-tikus di kelompok lainnya menerima suntikan alkohol 1 jam setelah stimulus itu dan tidak mengembangkan toleransi apapun terhadap efek antikonvulsan alkohol. Nah,
contingent drug tolerance ini telah didemonstrasikan untuk banyak obat-obat dan untuk banyak spesies seperti manusia. Selanjutnya ada condition drug tolerance yang studinya difokuskan pada situasi-situasi di mana obat digunakan. Condition drug tolerance ini mengacu pada demonstrasi bahwa efek-efek toleransi diekspresikan paling maksimal hanya ketika obat tersebut diberikan dalam situasi yang sama. Nah, di salah satu demonstrasi terdapat 2 kelompok tikus yang menerima 20 suntikan alkohol dan 20 suntikan salin atau garam secara bergantian. Satu-satunya yang jadi pembeda di antara 2 kelompok tersebut adalah salah satu kelompok menerima ke-20 suntikan di ruangan tes yang sangat berbeda dan 20 suntikan salin di ruang koloni. Sementara tikus kelompok lain sebaliknya. Pada akhir periode suntikan, toleransi seluruh tikus terhadap efek-efek hipotermik alkohol diukur di kedua lingkungan. Toleransi terobservasi hanya ketika tikus itu disuntik di lingkungan yang sebelumnya dipasangkan dengan pemberian alkohol. Nah, ada banyak demonstrasi lain untuk spesifisitas situasional toleransi. Secara garis besar, efeknya itu sangat besar dan bersifat umum. Spesifisitas situasional toleransi ini membuat Siegel dan rekan-rekannya mengemukakan bahwa penggunaan obat bisa sangat rentan terhadap efek-efek mematikan overdosis obat bila obat tersebut diberikan di sebuah konteks baru. Ia juga mengemukakan bahwa banyak tikus toleran heroin yang mati setelah mendapatkan dosis tinggi heroin yang diberikan di lingkungan baru daripada di lingkungan biasanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 zat psikoaktif atau obat-obatan yang lazim digunakan di kalangan masyarakat. Salah satunya tembakau dan alkohol. Yang pertama adalah tembakau. Tembakau memiliki zat nikotin dan 4000 zat yang lainnya yang akan dihisap ke paru-paru. Tembakau sangat lazim digunakan. Hampir-hampir setiap tahunnya tembakau memakan banyak korban jiwa. Selain itu, efeknya pun tidak untuk perokok aktif saja, melainkan efeknya pun akan ke perokok pasif. Untuk perokok aktif, ia akan merasakan kegembiraan, relaksasi, dan lain-lain. Sementara untuk perokok pasif, ia akan merasakan mual-mual, sesak nafas, dan sakit-sakitan lainnya. Untuk pecandu rokok, biasanya ketika mereka dituntut untuk berhenti, mereka akan merasakan drug craving, di mana merupakan keadaan efektif ketika seseorang ingin mengonsumsi obat tertentu beberapa jam. Ketika berhenti, mereka akan merasakan depresi, kecemasan, sulit tidur, hingga sulit berkonsentrasi. Selain itu, rokok juga dapat mengganggu kesehatan ginjal, empedu, serta lambung. Selain itu, pada ibu hamil, merokok juga sangat berbahaya. Ia bisa menggugurkan kandungan dan akan berefek jangka panjang kepada janin tersebut. Yang kedua adalah alkohol. Alkohol terlibat dalam lebih dari 2 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, mulai dari kematian akibat cacat lahir, kesehatan buruk, kecelakaan, dan kekerasan. Di seluruh dunia, kira-kira 76 juga menggunakan alkohol. Alkohol diklasifikasikan sebagai depresan karena pada dosis sedang sampai tinggi, alkohol menekan penembakan neural, tetapi pada dosis rendah, alkohol dapat menstimulasi penembakan neural dan memfasilitasi interaksi sosial. Adiksi alkohol memiliki komponen genetik kuat. Estimasinya rehabilitasnya sekitar 50%. Dengan dosis yang sedang, peminum alkohol mengalami beberapa tingkat hendaya kognitif, perseptual febral, dan motorik, serta hilangnya kontrol yang dapat mengakibatkan berbagai tindakan yang secara sosial tidak dapat diterima. Selain itu, konsumsi kronis alkohol juga menyebabkan parut ekstensif atau cirrhosis di liver atau hati, yang merupakan penyebab utama kematian di kalangan pemakai alkohol berat. Alkohol juga mengikis otot-otot jantung, dan oleh sebab itu, ia juga meningkatkan risiko serangan jantung. Alkohol juga mengiritasi lapisan saluran pencernaan, dan dengan begitu meningkatkan risiko kanker oral, inflamasi pankreas, dan gastritis.
Yang tidak boleh dilupakan adalah alkohol juga merupakan penyebab pembunuhan besar-besaran yang dihasilkan oleh alkohol tersebut, dengan kecelakaan di mobil, di rumah, serta di area bermain. Selain itu, pengkonsumsi alkohol juga meningkatkan tingkat banyak jenis kanker, termasuk kanker payudara, rongga mulut, dan kolorektal. Selain itu, anak dari ibu yang mengonsumsi alkohol dengan kuantitas substansial selama hamil dapat mengembangkan fetal alcohol syndrome. Seorang anak penderita FAS mengalami sebagian dan seluruh gejala sebagai berikut, seperti kerusakan otak dan disabilitas intelektual. Nah, sangat berbahaya. Disarankan kepada ibu yang sedang mengandung dilarang untuk meminum alkohol, karena meskipun FAS yang berkembang penuh jarang terlihat pada bayi dari ibu yang tidak pernah minum lebih dari 1 kali sehari selama hamil, anak-anak dari para ibu yang minum hanya dalam jumlah sedang selama hamil pun kadang-kadang ditemukan mengalami beragam masalah kognitif, meskipun mereka tidak diagnosis dengan FAS. Di sini saya akan menjelaskan obat apa saja yang lazim digunakan. Yang pertama ada marijuana. Marijuana atau ganja adalah nama yang biasa diberikan untuk kuncup bunga kering kanabis. Lebih dari 124 juta orang menggunakan ganja dalam 1 tahun terakhir di seluruh dunia. Cara konsumsi yang biasa adalah dengan menghisap bunga-bunga ini dalam sambungan sebatang marijuana atau pipa. Tetapi, marijuana juga efektif bila dicerna secara oral. Studi pencitraan otak telah menemukan bahwa volume hipokampus cenderung sedikit berkurang pada beberapa pengguna berat marijuana. Pengguna ganja berat cenderung memiliki masalah memori. Pengguna berat marijuana sedikit lebih mungkin didiagnosis dengan skizofrenia, khususnya jika mereka mulai mengkonsumsi ganja selama masa remaja. Selanjutnya ada kokain. Kokain dibuat dari daun semak koka yang tumbuh terutama di Amerika Selatan bagian barat. Saat ini lebih umum untuk mengolah pasta koka dan mengekstrak kokain hidroklorida, bubuk putih jahat yang disebut sebagai kokain, dan biasanya dikonsumsi dengan cara dihirup atau melalui suntikan. Kokain hidroklorida adalah anestesi lokal yang efektif dan pernah diresepkan secara luas sampai digantikan oleh analog sintetik seperti prokain dan lidokain. Efek kokain termasuk sulit tidur, tremor, mual, hipertermia, dan dalam kasus yang jarang terjadi, gejala psikotik yang disebut psikosis kokain, dan terkadang salah didiagnosis sebagai skizofrenia. Efek penarikan yang dipicu oleh penghentian tiba-tiba kokain relatif ringan. Gejala penarikan kokain yang umum termasuk perubahan suasana hati yang negatif dan insomnia. Selanjutnya ada opioids, heroin, dan morfin. Opium, getah kering yang dikeluarkan oleh polong biji opium, opid, memiliki beberapa bahan psikoaktif. Morfin, kodein, dan obat lain yang memiliki struktur atau efek serupa biasanya disebut sebagai opioid. Opioid mengerahkan efeknya dengan mengikat reseptor yang fungsi normalnya adalah mengikat opioid endogen. Opioid memiliki karakter Jekyll and Hyde. Di satu sisi, opioid efektif sebagai analgesik, penghilang rasa sakit. Mereka juga sangat efektif dalam pengobatan batuk dan diare. Namun, sayangnya memiliki resiko kecanduan. Serangan heroin adalah gelombang perut yang intens, kenikmatan orgasme yang berkembang ke dalam keadaan tenang, euforia, mengantuk. Banyak pengguna opioid yang tertarik oleh efek menyenangkan ini dan mulai menggunakan obat lebih sering.
Perawatan utama untuk kecanduan heroin di sebagian besar negara adalah dengan metode metadon dan buprenorfin. Baik metadon maupun buprenorfin memiliki afinitas yang tinggi dan tahan lama terhadap reseptor opioid. Ironisnya, keduanya adalah opioid dengan banyak efek samping yang sama seperti heroin. F. Unsur opium yang paling kuat diisolasi pada tahun 1803 dan tersedia secara komersial pada tahun 1830-an. Morfin adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Beberapa efek buruk yang timbul dari pemakaian narkoba jenis morfin ini adalah: yang pertama, menurunkan kesadaran, kemudian menimbulkan euforia atau rasa bahagia yang luar biasa, kebingungan, berkeringat, pingsan, jantung berdebar-debar, gelisah, perubahan suasana hati, mulut kering, kejang lambung, produksi air seni yang berkurang, dan gangguan menstruasi serta impotensi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perbandingan bahaya kesehatan dari obat yang biasa digunakan. Di sini terbagi menjadi 2 poin penting. Yang pertama, studi yang menafsirkan bahaya obat bagi kesehatan. Yang kedua, perbandingan bahaya alkohol, tembakau, marijuana, heroin, dan kokain. Untuk poin yang pertama, yaitu studi yang menafsirkan bahaya obat bagi kesehatan, peneliti biasanya melakukan penelitian mengenai efek samping dari penggunaan narkoba itu antara orang yang benar-benar menggunakan narkoba dan yang bukan menggunakan narkoba. Tetapi hasil yang didapatkan seringkali belum bisa memastikan bahwa perbandingan kesehatan antara dua kelompok tersebut disebabkan oleh narkoba atau oleh penyebab yang lainnya. Untuk poin yang kedua, yaitu perbandingan bahaya alkohol, marijuana, tembakau, heroin, dan kokain, peneliti menemukan bahwa tembakau dan alkohol itu menempati posisi paling tinggi yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini didasarkan pada data yang didapatkan oleh peneliti mengenai angka kematian per tahun, di mana tembakau dalam per tahunnya menyebabkan sekitar 5 juta kematian per tahun, alkohol 2 juta kematian per tahun, dan ketiga obat yang lainnya digabungkan itu menyebabkan 250.000 kematian per tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya lanjutkan ke rekan saya yang selanjutnya. Penelitian biopsikologi tentang adiksi. Upaya awal untuk menjelaskan fenomena kecanduan narkoba dikaitkan dengan ketergantungan fisik. Menurut berbagai teori ketergantungan fisik tentang kecanduan, ketergantungan fisik menjebak individu yang kecanduan dalam lingkaran setan konsumsi obat dan gejala putus obat. Program pengobatan kecanduan narkoba awal didasarkan pada perspektif ketergantungan fisik. Mereka berusaha memutus lingkaran setan pengguna narkoba dengan secara bertahap menarik narkoba dari individu yang kecanduan di lingkungan rumah sakit. Sayangnya, setelah habis, hampir semua pengguna narkoba yang didetoksifikasi kembali ke kebiasaan mengonsumsi narkoba sebelumnya. Kegagalan detoksifikasi sebagai pengobatan kecanduan tidaklah mengherankan karena adanya 2 alasan ini. Yang pertama, beberapa obat yang sangat adiktif seperti kokain dan amfetamin tidak menyebabkan gangguan penarikan yang parah. Yang kedua, pola konsumsi narkoba yang secara rutin ditunjukkan oleh banyak pengguna narkoba melibatkan siklus binges dan detoksifikasi secara bergantian. Namun, apakah detoksifikasi adalah karena pilihan atau kebutuhan? Itu tidak menghentikan individu yang kecanduan memperbarui kebiasaan minum obat mereka. Sebagai hasil dari masalah ini dengan teori ketergantungan fisik, pendekatan yang berbeda mulai mendominasi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa
Sebagian besar orang yang kecanduan menggunakan narkoba bukan untuk melarikan diri atau untuk menghindari konsekuensi, melainkan untuk mendapatkan efek positif dari obat tersebut. Teori kecanduan yang didasarkan pada premis ini disebut teori kecanduan positif. Mereka berpendapat bahwa faktor utama dalam kebanyakan kasus kecanduan adalah keinginan akan sifat obat yang insentif positif atau penghasil kesenangan yang diharapkan. Tidak diragukan lagi bahwa kecanduan terkadang mengonsumsi obat untuk meringankan gejala penarikan diri mereka. Namun, sebagian besar peneliti sekarang berasumsi bahwa faktor yang lebih penting dalam kecanduan adalah efek hedonis atau menyenangkan. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai pendekatan-pendekatan tentang mekanisme adiksi saat ini. Sebelumnya, pada gambar ini menunjukkan bahwa dua garis pemikiran tentang mekanisme otak untuk adiksi berakar pada penelitian klasik tentang toleransi obat dan ketergantungan fisik. Pada pendekatan-pendekatan tentang mekanisme adiksi saat ini terbagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama, tahap-tahap dalam perkembangan kecanduan narkotika. Yang kedua, mendeskripsikan 2 set temuan yang telah menantang relevansi studi administrasi obat sendiri. Yang ketiga, menjelaskan signifikansi kasus Sigmund Freud. Nah, yang pertama yaitu tahap-tahap dalam perkembangan kecanduan narkotika. Ada 3 tahap dalam perkembangan adiksi. Yang pertama yaitu dari pemakaian awal obat, yang kedua pemakaian habitual obat, dan yang ketiga craving obat dan kambuh berulang. Lalu yang kedua ada mendeskripsikan 2 set temuan yang telah menantang relevansi studi administrasi obat sendiri. Yang pertama, penempatan dan kondisi pengetesan yang tidak alamiah. Jika dilihat pada gambar, tikus-tikus ditempatkan di bilik-bilik individual dan dites di bilik tes yang tandus, di mana satu-satunya how rewarding yang dapat mereka lakukan adalah menekan sebuah tuas untuk mendapatkan suntikan obat. Apa yang akan terjadi seandainya tikus-tikus itu memiliki tempat tinggal dan kondisi pengetesan yang lebih alamiah? Ketika tikus ditempatkan secara berkelompok, diberi akses ke lingkungan yang diperkaya, diberi kesempatan untuk mendapatkan penguat-penguat non-obat, atau ditempatkan di lingkungan alamiah besar, kecenderungan mereka untuk mengadministrasikan sendiri obat akan jauh lebih kecil. Sebagai contoh, hanya 10% tikus yang diberi pilihan antara mengonsumsi sukrosa dan mengadministrasikan sendiri kokain. Temuan bahwa penempatan dan kondisi pengetesan yang lebih alamiah mengurangi pengadministrasian sendiri obat telah membuat sebagian peneliti mempertanyakan relevansi riset pengadministrasian sendiri obat pada adiksi manusia. Akan tetapi, jika dilihat dengan cara lain, temuan ini menunjukkan bahwa adiksi obat manusia mungkin dapat dicegah dengan memperbaiki lingkungan dan pilihan hidup orang-orang yang sangat rentan untuk mengalami adiksi. Yang kedua, fokus yang berlebihan pada stimulan. Kebanyakan studi pengadministrasian sendiri obat dilakukan dengan stimulan, dan kebanyakan teori biopsikologi tentang adiksi obat dibangun berdasarkan hasil-hasil studi semacam itu. Penelitian tentang pengadministrasian stimulan sendiri telah menghasilkan 2 kesimpulan penting tentang mekanisme adiksi obat. Yang pertama, bahwa semua obat adiktif mengaktifkan jalur mesokortikal limbik. Dan yang kedua, bahwa dopamin penting bagi properti-properti penguat semua obat adiktif. Selanjutnya mengenai signifikansi kasus Sigmund Freud. Pada 1883, seorang dokter tentara Jerman meresepkan kokain kepada para tentara Bavaria untuk membantu mereka menghadapi tuntutan berbagai manuver militer. Ketika Freud membaca tentang itu, ia memutuskan untuk mendapatkan obat itu. Selain memakai kokain untuk dirinya sendiri, Freud mendesak teman-teman sejawatnya untuk memakainya, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk para pasien mereka. Ia bahkan mengirimkan sebagian kepada tunangannya. Esai Freud yang terkenal yaitu Song of Praise adalah tentang kokain dan dipublikasikan pada Juli 1884. Freud menuliskannya dengan istilah-istilah yang penuh semangat tentang pengalaman pribadinya sendiri dengan kokain sehingga ia menciptakan gelombang minat terhadap obat itu. Freud terus memuja kokain sampai musim panas pada 1877. Terlepas dari kenyataan bahwa ia sudah memakai kokain selama 3 tahun, ia tampaknya tidak mengalami kesulitan untuk berhenti. Sekitar 7 tahun kemudian, pada 1894, ketika Freud berumur 38 tahun, dokter dan sahabatnya memerintahkannya untuk berhenti merokok, karena kebiasaannya itu menyebabkan aritmia jantung pada dirinya. Freud adalah seorang perokok berat, ia menghisap lebih kurang 20 batang cerutu per hari. Freud benar-benar berhenti merokok, tetapi 7 minggu kemudian, ia mulai merokok lagi.
Pada kesempatan lain, Freud berhenti selama 14 bulan, tetapi pada usia 58 tahun, ia masih menghisap 20 batang cerutu per hari dan masih berjuang melawan adiksinya. Pada tahun 1923, di usia 67 tahun, Freud mengembangkan luka-luka di mulutnya yang bersifat kanker. Ketika sembuh dari operasi mulut, ia menulis kepada salah seorang temannya bahwa merokok adalah penyebab kankernya, tetapi ia tetap merokok. Pada usia 73 tahun, Freud dirawat di rumah sakit karena kondisi jantungnya dan berhenti merokok. Ia sembuh dalam waktu singkat, akan tetapi 23 hari kemudian, ia mulai merokok lagi. Pada 1936, pada usia 79 tahun, Freud mengalami lebih banyak masalah jantung, dan ia sudah menjalani 33 operasi untuk menangani kanker oralnya yang berulang kali muncul. Rahangnya sudah diambil semua dan digantikan dengan rahang tiruan. Ia mengalami kesakitan konstan, dan ia hanya dapat menelan, mengunyah, dan berbicara dengan susah payah, tetapi ia tetap merokok. Freud meninggal akibat kanker pada tahun 1939. Kasus Freud ini sangat penting karena dua alasan. Yang pertama, kasus ini menunjukkan bahwa tak seorang pun tak peduli betapa kuatnya internet mereka imun terhadap efek adiktif obat. Yang kedua, kasus ini memungkinkan kita untuk membandingkan dua obat yang membuat Freud mengalami masalah. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.